Let's go. Halo semua, bareng El Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan review film ternyaman untuk kalian simak. Spesial buat yang selalu nonton tapi masih ogah ngomen. Kali ini El Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul Wolfkin. Bercerita tentang perjuangan seorang ibu yang memiliki anak dengan perilaku yang mengerikan. Alih-alih ingin mendapatkan bantuan, wanita ini mendatangi sang mertua saat anaknya sudah banyak menelan korban. Tapi bukannya bantuan yang didapat, ia malah terjebak dalam sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan yang tak kalah mengerikan. Semengerikan apa tuh ini teh? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari peradung songkolan Jadah Dua Sejoli yang menjadikan suasana kebon layaknya hotel berstandar elit. Bukan karena gak punya duit ya, alasannya sih biar permainan kerambol mereka terasa sinematik hingga menjadi hiburan para jangkrik. Setelah pertempuran berakhir, wanita bernama Bailey merasa puas setelah disemprot protein dari belalai pacarnya yang berurat meskipun sedikit bengkok. Sementara si pacar sendiri kaget akan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Apalagi ia tidak memakai pengaman hingga ia pun takut pacarnya hamil di luar ijab kabul. Dan hingga pada akhirnya, pria bernama Patrick ini pun pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun kepada Bailey. 10 tahun berlalu, Bailey kini menjadi seorang ibu tanpa suami akibat peradung songkolannya bersama Patrick. Dengan menjadi karyawan di sebuah resto roti entep, ia pun bekerja banting tulang untuk menghidupi anak sematawayangnya sendirian. Terlebih sejak Patrick meninggalkannya, Bailey yang sudah tidak memiliki orang tua pindah ke kota dan tak pernah lagi mengunjungi kampung halamannya. Lalu di tengah kesibukan Bailey, tiba-tiba ia dihubungi pihak sekolah yang memberitahu bahwa anaknya sedang baku hantam. Setibanya di sekolah, seorang guru menjelaskan bahwa anak Bailey kini sedang sembunyi setelah mencakar siswa lain. Ia pun bingung karena sejak kejadian itu, anak Bailey yang bernama Martin tidak mau keluar dari persembunyiannya. Allez bien, on rentre à la maison. Ouais, c'est bien. Attendez. Singkat cerita, Martin akhirnya diskor selama 2 minggu atas kelakuannya yang belakangan ini menjadi kasar. Pak Kepsek yang sudah bosan pun meminta Bailey untuk lebih baik lagi memperhatikan anaknya. Meskipun ia tahu, ngurus anak tanpa laki memang terasa berat. Allez. Bon, allez, il est temps de dormir. Di malam harinya, Bailey berquality time dengan Martin yang selalu mengeluh karena tak punya teman. Martin pun sudah bosan disebut sebagai anak jadah dan dianggap tidak memiliki ayah oleh teman-temannya. Melihat kesedihan anaknya, seperti biasa Bailey pun memberikan mimi jari untuk menenangkan perasaan anaknya. Di keesokan harinya, Bailey menggelar hajatan ultah dengan mengundang anak-anak tetangga. Tak lupa juga pacar Bailey memberikan kado bertemakan psikopat seperti kesukaan Martin. Melihat anaknya bahagia, Bailey tentu saja ikut bahagia. Tapi tiba-tiba mereka mendengar keributan saat Martin diledek tak pernah diberi kado oleh papa asli. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Anak jadah! Ternyata Martin telah menggigit si pembuli hingga membuat bocah nakal itu pun masuk rumah sakit. Keadaan ini jelas membuat Bailey merasa bingung, karena Martin kini menjadi anak yang agresif. Lanjut, Bailey pun melakukan pendekatan terhadap anaknya yang masih terlihat marah dan belepotan darah. Meskipun ia kesal, ya tapi yang namanya seorang ibu ya kan. Kemudian ia berencana untuk healing ke kampung halamannya, sekalian memperkenalkan Martin kepada orang tua Patrick. Terlebih ia merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberitahu bahwa hubungannya dengan Patrick dulu telah menghasilkan anak. Les migrants désirant de rejoindre le Luxembourg, un véritable trafic. Singkat cerita, Bailey menikmati suasana kampung halaman setelah 10 tahun hijrah ke kota. Lalu tanpa menceritakan tentang sosok Patrick, Bailey memberitahu bahwa kakek dan nenek Martin adalah juragan anggur yang kaya raya di desanya. Ia pun berharap mereka menerima Martin, dan tidak seperti Patrick yang menurut selentingan kabar telah pergi dan entah tinggal di mana sekarang. Anda siapa
apa ya? Kayak kenal deh. Bonjour, je m'appelle Hélène Bailly. Je viens pour Patrick Urwald. Setibanya di rumah Patrick, mereka bertemu kakaknya Patrick yang terlihat dingin. Tapi meskipun demikian, ia langsung mempertemukan Bailey dengan orang tuanya. Que voulez-vous? Martin est le fils de Patrick. Setelah menyebutkan maksud kedatangannya, orang tua Patrick kaget karena baru tahu mereka memiliki seorang cucu. Meskipun hasil dari hubungan jadah, mereka tetap menyambut baik Martin yang merupakan cucu pertama keluarga Urwald. Di tengah momen haru si kakek dan si nenek, adik Patrick yang bernama Jean datang setelah berburu burung belekok. Namun ketika mendengar semuanya, ia yang terlihat kesal memilih pergi daripada menyambut keponakannya. Merci. Singkat cerita, si kakek meminta Bailey dan Martin untuk tinggal sementara waktu. Ia pun menyuruh mereka untuk jangan sungkan, karena mulai sekarang rumah ini adalah rumah mereka juga. Si kakek pun berharap ia bisa lebih dekat dengan cucunya, dan bisa mengajarinya berburu seperti tradisi keluarga mereka. Vous venez d'où? C'est ce que j'aime, moi. Di tengah kebersamaan mereka, si kakak pertama yang bernama Monique sedang membuat pai daging yang merupakan makanan favorit keluarga Urwald. Di mana makanan ini adalah perpaduan antara roti gemoy dan daging cincang hasil berburu. Singkat cerita, Bailey dan Martin dijamu oleh hidangan spesial keluarga besar Urwald. Tapi anehnya, pai daging tadi hanya diperuntukkan si kakek dan keturunan lelaki saja. C'est bon? Ma femme et moi... Merci. Jean. Setelah makan siang usai, istri Jean yang sedang hamil menemui Bailey untuk sekedar nyeteng garpit. Wanita Bangor ini pun seolah punya teman sefrekuensi di tengah membosankannya hidup di keluarga yang banyak aturan. Namun ketika ditanya soal Patrick, wanita bernama Jenny ini langsung terdiam dan memilih pergi. Ada apa ini sebenarnya? Ketika malam datang, seperti biasa Bailey nelonin sang anak dengan jari telunjuknya. Sementara di kamar lainnya si nenek sedang memberikan suntikan sesuatu kepada si kakek. Tak lupa juga ia memijit aki-aki ini agar cairan aneh tadi cepat menyebar sampai ke organ-organ terkecil dan tersembunyi. Di keesokan harinya, Bailey kaget saat mengetahui anaknya sudah menghilang. Tapi ternyata, Martin sedang bersama si kakek di dalam kamar bekas Patrick. Lalu tiba-tiba, mata Bailey tertuju pada sebuah rantai yang entah bekas apaan. Bailey penasaran dong. Tapi tak lama kemudian si nenek datang dan langsung terharu saat memasuki kamar ini. Rupanya setelah sekian tahun berlalu, akhirnya ia masuk lagi ke kamar anaknya. Et pendant la semaine, il va m'emmener à la chasse. C'est hors de question. Setelah menemani si kakek ke gereja, Martin nyantui di dalam hutan yang tak jauh dari rumah kakeknya. Terlihat ia pun begitu menikmati dan merasakan ketenangan saat berbaur dengan alam. Tapi tiba-tiba Martin merasakan lapar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu ia buru-buru menemui ibunya yang kebetulan sedang berada di dapur. Entah kenapa Martin jadi membenci roti dan malah tertarik dengan stok daging di dalam kulkas. Kemudian si nenek datang dan berusaha menenangkan Martin yang untuk pertama kalinya bersikap kasar terhadap Bailey. Meskipun cara si nenek terbilang ekstrim, cara yang dilakukannya efektif membuat Martin kembali tenang. Singkat cerita, dokter pribadi keluarga Urwald memeriksa kondisi Martin yang dirasa semakin aneh. Kemudian si dokter menjelaskan jika keluarga Urwald memiliki suatu hormon yang berbeda dengan orang kebanyakan. Namun tak banyak yang dijelaskan si dokter, yang pasti ia meminta Bailey untuk terus memantau perkembangan Martin. Rien de grave. Di keesokan paginya, si kakek berniat mengajari cucunya menggunakan bedil. Ia pun berharap Martin jago berburu seperti ayahnya dulu. Première fois. Bien calé. Di tengah keseruan mereka, si kakek merasakan kedatangan sesuatu di dalam hutan.
Lalu tiba-tiba, Martin yang juga merasakannya langsung menuju hutan untuk mencari tahu. Di sisi lain, Jenny mengajak Bailey untuk menghangatkan badan dengan menenggak fermentasi takoka kesukaannya. Bailey pun sebenarnya merasa heran, kan lagi hamil, masa iya minum alkohol? Jean sebenarnya sudah muak memergoki istrinya yang masih saja nyeruput Homer. Terlebih ia khawatir dengan kondisi anaknya yang sudah lama ia nantikan. Lalu Jean melampiaskan kekesalannya kepada Bailey, yang dianggap telah memberikan penderitaan kepada Patrick. Di tengah kekesalan Bailey, ia mencari anaknya yang sampai saat ini belum kelihatan. Lalu si kakek memberikan sebuah kunci dan mengatakan jika Martin berada di kamar Patrick. Bailey benar-benar kaget saat anaknya diperlakukan layaknya binatang oleh kakek dan neneknya sendiri. Lalu ia buru-buru pulang tanpa menanyakan apapun terhadap keluarga aneh ini. Tapi sebelum Bailey pergi, Monique memberikan bekal berupa pai daging yang harus diberikan kepada Martin setiap hari. Singkat cerita, Bailey merawat Martin yang kini mengalami demam. Lalu ketika ia merasa lapar, Bailey langsung memberikan pai daging buatan Monique. Saking terasa nikmatnya kue buatan Monique, sampai-sampai Martin menghabiskan semuanya. Lalu ketika Martin pengen lagi, Bailey memberikan kue odading sebagai pengganti pai daging kesukaan Martin. Tapi ternyata, makanan tersebut malah membuat Martin menderita. Bukan cuma bikin Martin muntah, Bailey kaget karena digusi anaknya seperti akan tumbuh gigi lagi. Dan karena Martin terus meminta pai daging, Bailey mencoba membuatnya menggunakan resep masakan dari FYP. Masih panas satu kasep? Attends. Karena tidak sama seperti pai buatan Monique, Bailey bingung harus memberikan anaknya apaan. Kemudian ia lanjut merawat Martin yang kini sudah semakin melemah. Masa iya anak gue doyan darah? Setelah menikmati sedikit darah dari ibunya, tubuh Martin malah mengalami perubahan yang mengerikan. Saat anaknya sudah menjadi sosok yang aneh, Bailey sudah tidak tahu lagi cara untuk menangani Martin. Apalagi anaknya itu kini menyukai darah daripada makanan pada umumnya. Assalamualaikum. Selang beberapa saat, Bailey ditemui pacarnya yang sudah lama tidak ia temui. Lalu ketika melihat kondisi Bailey yang acak-acakan, si bewok langsung menanyakan keberadaan Martin. Rupanya Bailey sengaja menjadikan si bewok sebagai pakan anaknya. Ia pun terpaksa melakukan semua ini supaya anaknya tidak menderita karena kelaparan. Lalu Bailey bergegas menghubungi si kakek yang kebetulan sedang ajoujeng bersama istrinya. Kek, Martin, kek. Ne vous inquiétez pas, Hélène. Bukannya merasa khawatir, si kakek dan istrinya malah terlihat happy saat mengetahui cucunya sedang mengalami perubahan. Dan tak lama kemudian, segenap jajaran keluarga Urwal melakukan penjemputan untuk merawat Martin di rumah mereka. Tak lupa juga mereka merapikan TKP sebelum terendus pihak kepolisian. Singkat cerita, Martin dirawat oleh si dokter yang ternyata sudah biasa melakukan semua ini di keluarga Urwal. Lalu ia berkata bahwa Martin masih bisa diselamatkan sebelum menjadi sosok serigala seutuhnya. Setelah sesi penyembuhan usai, si dokter meminta Bailey untuk jangan khawatir. Asalkan selalu diberi suntikan enzim, ia jamin perubahan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saat si dokter beranjak pulang, Jean kepo dengan kondisi Martin. Lalu si dokter menjelaskan bahwa hampir saja yang dialami Martin sama seperti yang terjadi kepada Patrick. Dari percakapan ini kita bisa tahu bahwa Patrick kini sudah menjadi seekor serigala.
Beberapa hari berlalu, Bailey memberikan pai daging ketika anaknya sudah kembali normal. Karena hanya dengan makanan inilah, rasa lapar Martin akan terpuaskan. Kemudian si nenek meminta Bailey untuk jangan khawatir, karena selama Martin tinggal di rumahnya, ia jamin kengerian seperti kemarin tidak akan pernah terulang lagi. Meskipun si nenek perhatian terhadap anaknya, Bailey sebenarnya masih bertanya-tanya, kok bisa keluarga Urwal memiliki keanehan seperti ini? Apa Patrick akan jadi serigala juga gitu ya? Untuk kedua kalinya Martin penasaran dengan sesuatu yang ada di dalam hutan. Akan tetapi si kakek kembali melarang dan menyuruhnya untuk segera kembali ke dalam rumah. Selang beberapa saat, si nenek memasang sebuah alat di tubuh Martin, di mana semua ini ia lakukan untuk mencegah pembungkukan di masa perubahan Martin. Ia pun mengharuskan Bailey belajar merawat anaknya agar semakin terbiasa dengan SOP keluarga Urwal. Kemudian si nenek menceritakan perubahan yang dialami Patrick yang dulu telah ia gagal tangani. Udah mah perubahannya ketika dewasa, hingga ia pun tak mampu menghalangi Patrick yang memilih kabur. Ne faites pas la même erreur. Di keesokan harinya, Martin diajak berburu oleh si kakek dan pamannya. Dan ternyata, yang mereka buru adalah para imigran yang sedang melintasi hutan. Martin pun dipaksa membiasakan diri untuk menjalani kebiasaan turun-temurun keluarga Urwal. Karena tembakan Martin sedikit meleset, si kakek turun tangan untuk menyelesaikan perburuannya. Namun karena kondisinya sudah tuir, jantung si kakek sudah tidak prima lagi seperti dulu. Setelah mendapatkan 3 buruan sekaligus, mereka pun langsung membawanya pulang untuk diolah menjadi berbagai macam makanan, terutama pai daging kesukaan Martin. Di sisi lain, Bailey baru tahu ternyata rumah si kakek memiliki ruangan basement. Kemudian ia bergegas mengeceknya, kali aja ia tahu rahasia besar di balik keluarga Urwal. Tu n'as pas le droit d'entrer ici? Non, t'es pas obligé de dire rien, s'il te plaît. Melihat ibunya memasuki ruangan terlarang, Martin malah berniat untuk melaporkannya kepada si kakek. Sementara Bailey tidak habis pikir anaknya lebih pro terhadap si kakek daripada ke ibunya sendiri. Bahkan dengan santuinya Martin mengurung si ibu di tempat penyimpanan daging manusia. Singkat cerita, Jean melampiaskan kemarahannya kepada Bailey yang sudah lancang masuk ke tempat ini. Namun kemarahan Jean langsung terhenti saat si kakak pertama datang dan menyuruh Bailey untuk membantu pekerjaannya. Terlebih mulai saat ini Bailey diharuskan untuk mengabdi kepada keluarga Urwal. Selang beberapa saat, Martin merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada ibunya. Sementara Bailey sendiri bingung bagaimana cara untuk bisa kabur dari keluarga ini. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Di keesokan harinya, si nenek prepare untuk acara pengangkatan Martin menjadi bagian dari keluarga Urwal. Begitupun dengan Bailey. Si nenek pun memberikan kalung turun-temurun suaminya yang wajib dipakai pada upacara puncak besok malam. Lalu tak berselang lama, keluarga Urwal kini sedang menantikan cucu kedua dari Jenny yang saat ini sedang lahiran. Saat tahu anaknya sudah tewas dalam kandungan, Jean benar-benar murka mengingat kelakuan istrinya yang selalu minum alkohol. Dan hingga pada akhirnya Jean pun kalap dan langsung menghabisi istrinya. Di keesokan harinya, Bailey yang tidak tahu kejadian semalam berniat untuk menemui Jenny. Akan tetapi ia heran karena pintu belakang rumah si kakek mendadak terkunci dari dalam. Lalu tiba-tiba, ia melihat kesibukan Monique plus cucian yang sepertinya milik Jenny. Dirasa ada yang gak beres, Bailey yang ketakutan pun akhirnya memilih untuk pergi.
Sampai tiba waktunya keluarga Urwal menyajikan daging yang mengerikan di malam pengangkatan Martin menjadi bagian dari mereka. Lalu dengan hati yang kacau balau, Bailey berusaha mengikuti ritual aneh yang sebenarnya tidak sudi ia jalani. Kemudian si kakek mengawali upacara dengan menceritakan sejarah keluarga Urwal yang merupakan generasi terakhir dari sebuah kaum yang dulunya mendapat kutukan. Makanya, ia akan menjaga keturunannya untuk tetap menjadi manusia dan tidak menjadi serigala seperti leluhur sebelumnya. Dan tiba saatnya, mereka dan para tamu undangan akan menikmati makanan spesial yang tidak dijual di resto manapun. Namun ketika Martin terlihat tidak suka dengan ritual ini, Jean protes kepada ayahnya untuk membuang Martin saja seperti Patrick. Kekacauan yang terjadi akhirnya membuat si kakek terkena serangan jantung hingga ia pun meninggoy seketika. Setelah Monique terbunuh, Bailey pun buru-buru pergi untuk menyelamatkan Martin dari kemarahan Jean. Namun tanpa ada yang tahu, Patrick sang serigala yang selama ini memperhatikan anaknya tidak mungkin tinggal diam. Akhirnya si nenek menghabisi Patrick yang telah berhasil menghabisi Jean. Terlihat Martin pun bersedih karena baru juga ketemu ayahnya. Mereka akhirnya terpisah untuk selamanya. Dan di momen yang menyedihkan ini, Bailey membiarkan anaknya hidup di hutan, yang merupakan satu-satunya tempat yang membuat Martin merasa tenang. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Beberapa waktu berlalu, seperti biasa Bailey mendatangi lokasi yang menjadi favorit ketika ia berpacaran dengan Patrick. Di tempat ini pun ia berharap bisa bertemu dengan anaknya yang sudah semakin betah tinggal di tengah hutan. Meskipun tidak dijelaskan dengan detail tentang keluarga Urwal, kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga ini adalah manusia setengah serigala. Akan tetapi mereka selalu menolak menjadi serigala yang selalu berakhir tragis karena diburu manusia. Makanya, ketika keturunan Urwal mengalami perubahan, mereka selalu menghalanginya dengan segala cara. Dan karena keteledoran si kakek yang pernah gagal menyelamatkan Patrick, ia berusaha sebaik mungkin untuk merawat Martin yang kelak akan menjadi pewarisnya. Namun semuanya berubah menjadi kacau saat Martin dan Bailey melakukan perlawanan, hingga Martin pun menjadi satu-satunya keturunan Urwal yang terakhir yang kelak akan meninggoy sebagai seekor serigala. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.